Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Khazinatul Ulum Blora, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Muhammad Zainal Abidin MPD. Sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkan kami untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri yaitu Laila Nur Hasanah dengan NIM 2220151261 dan juga Ramadhani Firman Hakim dengan NIM 2220151179. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pendidikan di Indonesia. Yaitu gerakan baru dalam pendidikan. Gerakan baru sendiri adalah salah satu upaya yang dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan. Gerakan baru dalam pendidikan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengajaran alam sekitar. Pengajaran alam sekitar dibagi menjadi beberapa prinsip. Yang pertama, dengan pengajaran alam sekitar, guru dapat memperagakan secara langsung. Yang kedua, pengajaran alam sekitar memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya agar anak aktif. Yang ketiga, pengajaran alam sekitar memungkinkan untuk memberikan pengajaran totalitas. Pengajaran pusat perhatian. Kurang mengisap. Wes. Yang kedua, pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian didasarkan alam sekitar yang objek-objek pengamatannya dititik beratkan pada suatu pusat tertentu, yaitu hal-hal yang menarik perhatian manusia dalam menjalani perkembangan hidupnya. Det Clory mengaitkan kebutuhan anak dengan insting pokok yang ada pada anak, yaitu insting untuk makan, untuk memiliki, dan mempertahankan, untuk melindungi diri dari bahaya, dan untuk aktif. Yang ketiga, pelajaran proyek. Dalam pelajaran proyek, pekerjaan dikerjakan secara berkelompok untuk membangkitkan rasa kerjasama, juga berkolaborasi. Dengan kerjasama akan lahir sifat-sifat baik pada anak seperti kebebasan berbicara dan disiplin yang sesuai. Yang keempat, gerakan sekolah kerja. Gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, setidaknya terdapat 3 macam aliran pendidikan, yaitu aliran klasik, aliran modern, dan aliran pendidikan pokok di Indonesia. Namun, sebagai sebuah sistem yang berkembang di masa sekarang, maka aliran yang digunakan sekarang adalah aliran modern. Aliran modern dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, aliran progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau bahan pelajaran. Yang kedua, esensialisme. Esensialisme modern dalam pendidikan adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya sosial. Yang ketiga, rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Yang keempat, perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada, dan pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Yang kelima, idealisme. Aliran idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa menurutnya. Cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran-gambaran asli dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Sedangkan aliran pokok adalah aliran yang tidak
dapat diubah dan digantikan serta tetap digunakan dari masa ke masa, termasuk di era modern seperti sekarang. Aliran pokok pendidikan di Indonesia yang dimaksud adalah perguruan kebangsaan, taman siswa, dan ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Kedua aliran ini dipandang sebagai suatu tonggak pemikiran tentang pendidikan di Indonesia. Kecenderungan arah globalisasi dan dampaknya bagi pendidikan di Indonesia karena pergeseran perkembangan globalisasi yang mencakup arena ekonomi, politik, dan budaya dengan dimensi-dimensinya, maka secara langsung atau tidak langsung dampaknya dapat dirasakan dalam pendidikan. Dalam dimensi ekonomi, akibat krisis yang dirasakan langsung dalam pendidikan adalah 1. Menurunnya kemampuan masyarakat dalam membayar biaya pendidikan. 2. Meningkatnya angka putus sekolah dan menurunnya motivasi belajar. 3. Menurunnya status kesehatan dan mutu gizi anak. 4. Meningkatnya angka pengangguran. Globalisasi mempengaruhi dalam paradigma pendidikan, tetapi setidaknya proses globalisasi itu sendiri memberikan kendala dan peluang bagi pendidikan, yaitu kendala-kendala yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia, yaitu 1. Mutu pendidikan yang masih rendah dan tingginya angka putus sekolah. 2. Belum berkembangnya budaya masyarakat. 3. Profesionalisme dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang masih belum sesuai. Yang nomor 4 adalah menurunnya status kesehatan dan gizi sebagai peserta didik. 5. Terjadi gejala umum, menurunnya moral budi pekerti, rasa toleransi di kalangan peserta didik. Perkembangan ilmu dan teknologi serta arus informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Semenjak berkembang Iptek di dalam dunia pendidikan, proses pendidikan menjadi lebih maju. Banyak yang berubah dari waktu ke waktu karena adanya teknologi perubahan, yaitu seperti cara guru mengajar, cara belajar, dan materi pembelajaran yang selalu diperbarui. Biasanya proses pembelajaran dengan cara bertatap muka. Namun sekarang pembelajaran dapat dilakukan dengan cara dari rumah masing-masing seperti aplikasi Zoom, Google Classroom, dan masih banyak lagi media lain yang dapat digunakan. Biasanya proses pembelajaran dengan cara bertatap muka. Namun sekarang pembelajaran dapat dilakukan dengan cara dari rumah masing-masing seperti aplikasi Zoom, Google Classroom, dan masih banyak lagi media lain yang dapat digunakan. Adapun dampak positif Iptek, pembaruan dalam pembelajaran seperti e-learning dapat memudahkan dalam proses pembelajaran. Adapun dampaknya yaitu 1. Memudahkan guru dalam memberikan materi pembelajaran menggunakan internet. Yang nomor 2, memudahkan untuk memperoleh ilmu atau informasi terbaru. Yang ketiga, mengurangi ketertinggalan teknologi dari negara berkembang. Yang terakhir yaitu dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengembangkan ilmu pendidikan dan teknologi. Sedangkan dampak negatif Iptek yang pertama yaitu terjadinya plagiaritas jika terjadi kecerobohan dalam sebuah sistem di lembaga pendidikan. Yang kedua, mempertimbangkan penggunaan teknologi untuk anak di bawah umur. Yang nomor 3, membuat siswa bahkan guru kecanduan dengan menggunakan teknologi. Peran generasi masa depan serta generasi modern dalam dunia politik serta pendidikan di era otonomi yang berkembang di Indonesia. Tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia untuk meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan bangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Di Indonesia, pelaksanaan pendidikan politik mengacu pada dasar hukum dan konstitusi yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, seluruh materi pendidikan politik harus mengacu pada amanat Pancasila dan Undang-Undang. Ada 3 tujuan dari pembangunan pendidikan politik, yaitu pertama, membentuk kepribadian politik, yang kedua, kesadaran politik, dan yang ketiga, partisipasi politik. Bila dilihat, memang faktor penentu dalam kesuksesan pelaksanaan program tersebut yaitu generasi muda selaku penerima kebijakan pendidikan politik. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.